Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kami curahkan untuk Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dan semoga perkumpulan kita ini tidak hanya di dunia, semoga menjadi perkumpulan kelak nanti bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ayuhal hadirun, ayuhal hadirat, pun kita sudah bukan di bulan Rabiul Awal, tapi sepatutnya jadikan hari-hari kita, waktu-waktu kita untuk memperingati Nabi Muhammad SAW, untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai hilang, jangan sampai luput di diri kita akan mahabbah kepadanya, akan mengikuti sunnahnya, akan cinta, akan selalu meniti daripada sunnah-sunnahnya, perilakunya, budi pekertinya. Amin Allahumma amin. Daripada kebiasaan Nabi Muhammad SAW, sunnahnya, anjurannya adalah apa? Akhlaknya bagaimana? Itu yang harus kita ketahui. Bagaimana kepribadian Nabi kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kepada Khalik, kepada keluarganya, kepada suami, istri, gimana yang telah diajarkannya kepada anak-anaknya, semua itu menjadi kewajiban kita untuk mempelajarinya. Walaupun sudah lewat bulan Rabiul Awal, bukan berarti lewatnya itu kita menjadi lupa, tapi harus setiap hari kita isi, kita pelajari bagaimana sih kebiasaan Nabi. Yang kita sebagai laki-laki, kita sebagai suami, bagaimana muamalahnya kepada istri, muamalahnya kepada anak-anaknya, pendidikannya bagaimana, ya. Yang saya tekankan sekarang adalah as-shalah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Dan apa? Keutamaan salatnya juga apa? As-shalah itu apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu ada di Al-Qur'an. Lantas salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar yang bagaimana? Nah, itu wajib kita pelajari. Apalagi Masya Allah di kampung sini penuh para asatidz, para muallim, para kiai yang mempelajari dan mengajari kita untuk bisa mengetahui daripada ilmu agama. Tinggal kitanya mau apa enggak. Telah kita ketahui, sholat ini sangat mudah, 5 waktu itu. Yang wajib dalam sholat itu adalah apa? Ketika takbiratul ihram, itu wajib. Allahu Akbar. Kita wajib mempelajarinya, mengetahui kalimat dari alif sampai ro itu kita harus benar. Tidak boleh sampai Allahu Akbar, karena artinya bisa berbeda. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar itu istifham, yang artinya apakah Allah Maha Besar? Itu. Karena bahasa Arab ini bisa berbeda, entah berkurang atau bertambahnya huruf
itu bisa merubah arti. Habbatus sauda dengan hayyatus sauda itu bisa merubah arti. Beda titik saja udah berubah, nambah. Ya, Fakir berdiri ya. Habbatus sauda itu artinya biji hitam atau yang dikenal dengan cinta. Kalau hayyatus sauda itu apa? Ular hitam. Pernah ada suatu cerita, ada seorang murid yang dimana dia datang ke majelis. Dia datang ke majelis sekali, dua kali, tapi terlintas dalam hatinya itu apa? Kalau ini sih majelis, saya juga bisa lebih cepat. Ngapain lama-lama bolak-balik datang majelis ini? Mending saya datang perpustakaan, saya baca sesuka waktu saya baca, kemudian saya bisa ngalahin daripada guru yang ngajar di majelis itu. Ya. Kemudian dia datang majelis dan terakhir itu juga dia pulang. Dan dia berikrar dirinya, saya nggak mau datang majelis lagi, saya mengandalkan dirinya. Ya. Dia mengandalkan dirinya, dia mengkaji kitab bacaan sendiri apa ini. Sampai di buku yang dimana buku itu dia buka tentang ilmu kedokteran. Ya. Di situ dia baca, wa'alaika antakula, yang seharusnya habbatus sauda, tapi apa? Hayyatus sauda. Maka sepatutnya artinya engkau mencari untuk makannya apa itu? Jintan hitam. Tapi karena tidak ada titiknya, dia bacanya hayyatus sauda, ular hitam. Ular hitam yang dimana lokasinya biasa ada di pepohonan hijauan, terletak banyaknya di daerah Arab dan Afrika, Ethiopia. Nah, dia selesai. Saking semangatnya dia tutup. Jadi dia berpikir belajar mengamalkan. Dia mau nyaingi guru-guru yang dia pikir dia bakal bisa ngalah. Dia cari ke kebun. Dia cari yang berpikirnya itu hayyatus sauda, padahal habbatus sauda. Dia cari. Ketika dia dapat, dia tangkap itu yang namanya ular hitam. Dia bawa dengan bangganya. Ini saya buktikan nih, dengan saya bisa baca sendiri, saya telah sendiri dari segi apapun ilmu, bahkan yang sekarang ini kedokteran, saya bisa pakai ini. Saya bakal banggakan. Kemudian dia bawa. Belum sampai ke perpustakaannya lagi, dia dipatok sama ular itu. Ular berbisa. Ya. Dia ketika dipatok, berapa lama kemudian dia kejang-kejang, meninggal tidak jauh di waktu tersebut. Kemudian berapa lama kemudian ada warga melihat dan dia tahu siapa itu. Singkat cerita, dia meninggal, dia dimakamkan. Berapa lama kemudian, berbulan-bulan, ada para teman-temannya yang kenal dia datang ke perpustakaan itu lagi. Dan di perpustakaan yang besar itu dia lihat, ini buku kok masih belum dikembalikan ke tempat asalnya. Dia lihat ketika itu dibuka dan ada penanda yang ditaruh di kitab itu. Dan kitab itu penandanya tentang kedokteran yang tadi dibaca sih orang yang meninggal tadi, tentang kedokteran. Dia baca, dia telah, ini kan tentang habbatus sauda. Terus dia ingat-ingat, ada tandanya ini si orang yang meninggal tadi. Dan dia tahu si orang yang meninggal ini sombongnya, karena dia udah berlagakkan mana-mana, nggak perlu pakai gue. Ya. Kemudian dia makin yakin, ya Allah, mungkin karena ini meninggalnya si temannya itu. Ya, ini apa? Orang yang menuntut ilmu tanpa guru, maka apa? Risiko yang dia alami. Ya. Kita menuntut ilmu dunia aja, ilmu kedokteran saja harus memakai guru. Ya. Kita belajar ilmu kedokteran
Semisal ilmu dokter gigi, ya belajar sama dokter gigi. Jangan sampai ke dokter kandungan. Ya, kebalik. Kita belajar ilmu syariat, belajar sama yang ahlinya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Nah, penyakitnya manusia ini yang susah mendapatkan ilmu dua: sombong dan malu. Ya, jangan sampai dua penyakit ini ada di diri kita. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Selanjutnya yang tadi itu. Yang wajib apa? Yang pertama dalam sholat takbiratul ihram. Kemudian membaca Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Itu bacanya harus benar, sesuai tajwidnya bagaimana, makharijul hurufnya bagaimana, ya. Bacaan setelah Fatihah apakah wajib? Tidak. Itu sunnah. Sekarang saya hanya menjelaskan yang wajib-wajibnya saja. Tujuannya apa? Karena dijelaskan dalam fikih di kitab Safinatun Najah. Kalau sholat itu wajib, tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena apa? Kalau dia beranggapan yang wajibnya itu dianggap sunnah, yang sunnah dianggap wajib, maka tidak sah. Kalau dia beranggapan semuanya wajib, meskipun iftitahnya Allahu akbar walhamdulillah katsir hingga akhir, kemudian bacaan setelah Fatihahnya wajib apa, itu masih mending. Ya, itu masih mending, masih selamat, masih sah sholatnya. Tapi yang bahaya tadi, yang bacaan atau amaliyah yang di dalam sholatnya itu diwajibkan, tapi dia anggap sunnah. Seperti Fatihah ini, takbiratul ihram. Kemudian apa yang wajibnya lagi? Adalah tumakninah. Ya, tumakninah. Itu gimana tumakninah itu? Adalah sukunul a'dha bi qadri subhanallah. Diamnya anggota badan seukuran bacaan subhanallah. Setelah Al-Fatihah yang wajib apa? Membaca tahiyat akhir. Tahiyat awal tidak wajib. Mau Anda langsung berdiri di rakaat kedua itu boleh. Tahiyat akhir itu pun sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, itu udah 3. Dan yang terakhir apa? Salam. Assalamualaikum. Dah. Itu yang wajib. Kalau rahmatullah itu sunnah. Nah, 4 ini wajib dibaca dan wajib terdengar diri sendiri. Andaikan ada 1 huruf saja yang tidak terdengar diri sendiri, maka sholatnya tidak sah. Jadi andaikan ada orang tanpa bersuara, maka tidak sah. Jadi wajib didengar minimal sendiri-sendiri. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tajwidnya, tasdidnya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu bahaya itu. Yang at-tahiyyatul tapi nggak dibaca at-tahiyyatul. Yang harusnya at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu sampai terakhir. Itu wajib. Maka dari itu, momen sekarang ini menjadi pengingat kita. Ya, Al-Fakir pribadi dan kita semua. Ayo kita tekankan daripada terkhusus amaliyah wajib ini. Ya, semisal sholat, bagaimana yang wajibnya? Mudah sholat itu, hanya 4 yang tadi saya sebutkan. Kalian murojaah lagi, wah insya Allah kalian sudah paham semua. Tinggal kalian mungkin dievaluasi, ya. Itu ajarkan kepada yang lain 15 menit atau mungkin kurang daripada 15 menit. Ya. Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang biasanya Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu jangan. Karena itu menghilangkan satu huruf yani ya sukunnya itu. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, harus bedakan kanas dan kanas. Sin dengan shad beda. Al-Faqir belajar di Al Bu, sin itu beda dengan shad ya. Ihdinas siratal mustaqim. Yang terbiasa itu dimonyongkan tidak. Bacanya mustaqim. Jadi senyum. Mustaqim. Coba. Mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Alhamdulillah ya, diamalkan. Kita pertemuan ini menjadikan pengingat untuk kita bagaimana sunnah-sunnahnya kebiasaan Nabi ini. Ibarat kita ini lagi dicas, ya, yang mungkin kita lupa atau mungkin lalai gimana sholatnya kita, kesehariannya kita kembali lagi kumpulnya ini disebutkan dalam suatu kitab, perkumpulan yang tidak kurang lebih dari 40 orang muslim, maka apa? Allah ijabah, Allah gabulkan hajatnya, ya. Karena apa? Satu daripada 40 orang itu ada orang yang soleh, ada wali, ya. Jadi jangan dipikir wali itu apa? Yang harus bisa terbang, ya, berjalan di atas air. Nah, wali itu adalah kekasih Allah yang dipandang Allah, yang dimana dia itu rela berkorban dirinya untuk umat. Ya, apalagi disebutkan seperti wali-wali kutub, wali ghawth itu gimana? Wali kutub itu gimana? Derajatnya yang tinggi. Ya, apa sih wali kutub itu? Yang dimana dia itu bisa mendapatkan derajat tinggi. Dia rela berkorban. Disebutkan dalam kitab bahwasanya andaikan di suatu daerah ada musibah, yang dimana harusnya musibahnya itu bisa sampai meninggal atau menghilangkan nyawa orang 100.000, tapi karena dia rela berkorban untuk umat, maka ditanggung daripada wali kutub itu. Entah dia bertambah sakit, yang ditampakkan sakitnya itu di dalam tubuhnya, hingga berkurang sakitnya, hingga berkurang daripada jumlah yang meninggal 100.000 menjadi 80 atau bahkan 80.000. Itu singkatnya wali kutub, ya. Jadi semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita yakin Allah Maha pengkabul doa, ya. Ini lebih pasti dari 40 orang. Ya, sekarang kita tekankan lagi setelah sholat, apa itu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di kitab Arba'in Nawawi, ya, ada hadis qudsi. Hadis Nabi menjelaskan tentang hadis qudsi, yang dimana berbunyi ana inda dhanni abdi falyadhunnu bi ma syaa. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hamba. Kalau hambaku yakin aku akan mengabulkan, maka aku kabulkan. Kalau enggak, meskipun katanya dia angkat tangan sampai tiap hari, setiap sholat, setiap waktu dia doa, ya Allah kabulkan hajat, kabulkan hajat. Dia ragu, gak kabulkan. Jadi berapa banyak di diri kita ini masih ragu, Allah kabulkan gak?
Karena kok enggak terkabul-kabul? Enggak. Allah mengabulkan, tapi tunggu waktu yang tepat. Ya, kita dikabulkan itu sesuai yang Allah inginkan. Ya, ini bermanfaat apa enggak untuk kita? Mudarat apa enggak untuk kita? Jika dikabulkan, bertambahkah atau tetap konsistenkah kita dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalani perintahnya dan jauh larangannya? Apakah enggak? Nah itu. Nah ini kita harus meyakinkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan ada seorang santri yang cinta dengan ilmu. Dia ta'alluqnya ini sangat kepada guru, kepada syekh. Suatu ketika dia ini ada hajat. Dia datang ke majelis. Dia dengarkan tausiah, dia dengarkan kajian. Setiap waktu dia datang, sampai dia ini ada hajat yang dia lontarkan kepada syekh yang ngajar di majelis itu. Saking banyaknya orang dan dia datang ke situ, dia bertanya, "Syekh, alhamdulillah saya bisa hadir pada antum setiap waktu. Saya sempatkan waktu saya." "Rumahnya di mana?" "Oh, di sana." "Jauh sekali kamu?" "Iya, saya senang dengan kajian yang antum hadirkan, yang antum ajarkan." "Iya." "Tapi saya pengen ada amaliyah yang antum ijazahkan kepada saya." "Oh iya, boleh." Ketika itu di keramaian, karena orang mungkin bersalaman, banyaknya orang, ya kan sudah selesai acara majelis. Syekh ini diminta suatu amalan yang dimana amalan itu katanya, "Saya pengen saya punya rezeki, bisa hadir di sini, saya punya kendaraan dimudahkan, jadi nggak pakai susah payah lagi di sini." "Oh iya boleh ya." Kemudian dia membacakan. Si syekhnya membacakan ya Hayyu ya Qayyum, ya diamalkan. Dia pulang, terima kasih saya, dia pulang. Berapa lama kemudian diamalkan setiap waktu, bukan setiap sholat lagi, setiap waktu. Terus dia baca. Sampai selang waktu berapa bulan dia berjalan, waktu apa semuanya. Setiap dia ke sana dimudahkan, bahkan lebih cepat datangnya. Bahkan pernah di waktu majelis itu, berapa saat kemudian, majelisnya itu lagi ada hujan yang sangat deras, banyak petir yang menjadikan para hadirinya tidak banyak seperti biasanya. Ya. Kemudian datanglah dia. Dia datang dengan bersih, rapi, gagah. Kemudian selesai majelis dia bilang, si Syekh, "Kamu hadir, pada orang jauh loh. Cuaca lagi nggak baik seperti biasanya." "Iya, alhamdulillah." "Apa? Pakai apa kamu?" "Ya saya pakai kendaraan dan saya seperti biasanya." Ini berkat amaliyah yang saya dapatkan, yang saya berikan kepada saya. "Apa yang amaliyah? Saya udah lupa." Bacanya apa? Ya kayuku, ya kayuku. Loh, salah katanya. Saya nggak pernah menyebut gitu. Loh enggak. Saya selalu nyebut ya kayuku dari Syekh. Nah, disitulah berdebat. Ternyata saya berpikir, ya Allah, berarti ini karena apa? Keyakinannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harusnya ya Hayyu ya Qayyum, tapi ya kayuku, ya kayuku. Kemudian syekhnya itu termasuk ibrah buat syekhnya sendiri. Ya Allah, saya yang ngajar banyak orang, saya yang punya ngasih orang amaliyah ini itu apa semua, saya ragu. Tapi ini udah bacaannya salah, tapi kelebihannya ngalahin saya dan yang lain. Ya, dia itu dimudahkan jalannya. Ya, ketika dia baca ya kayuku ya kayumu,
Yang harusnya sungainya itu deras, tiba-tiba apa? Jatuh pohon. Tiba-tiba menjadikan perahunya itu, pohonnya itu seakan perahu mendekat kepada si pembaca dan menggiring sampai darat dan kemudian jalan. Terus dia baca. Ini termaktub di kitab. Ada tentang Al-Barakah. Ya, halaman 412 cetakan Beirut ya. Itu di situ disebutkan. Jadi sekarang yang wajib kita tekankan apa? Keyakinan kita. Alhamdulillah ya. Berapa banyak Al-Fagir sendiri yakin dengan doa Al-Fagir. Dulu Al-Fagir ragu, doa aku nggak dikabul-kabulkan. Kemudian Al-Fagir ngeluh kepada guru, amaliyahnya apa? Nggak usah amaliyah ini, nggak usah amaliyah itu. Kamu yakin Allah ngabulkan, tinggal tunggu waktu diijabah cepat atau lama. Maka saya amalkan keyakinan saya dan husnudzon sama Allah. Kenapa belum dikabulkan? Siapa tahu Allah belum mengabulkan karena ya tadi, karena apa? Belum waktunya kita dikabulkan, atau Allah ingin selalu mendengar rintihan hambanya. Ya, Allah senang dengan rintihan hambanya. Ketukan doanya hambanya selalu terus, itu senang hingga kita dijadikan kekasihnya Allah. Ya, wajib ditekankan akan keyakinan kita kepada Allah, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah sekarang juga ada pemuda-pemuda, pemudi-pemudi di ya, yang insya Allah bakal calon ayah, bakal calon ibu, yang masih ada ayahnya atau yang masih ada ibunya, atau alhamdulillah ada keduanya ya. Manfaatkan ini momen kalian ya, momen kalian untuk berbakti kepadanya. Jangan sampai kita menjadikan orang tua kita ini sakit hatinya sebab ulah kita. Karena apa? Disebutkan dalam kitab bahwasanya orang yang durhaka pada orang tuanya itu akan dibalas. Tidak menunggu kelak di akhirat. Di akhirat pasti, tapi apa? Bakal dibalasnya di dunia terlebih dahulu. Jadi dia tidak akan dicabut nyawanya kecuali apa? Dia dibalas sama Allah dengan yang setimpal daripada ulah dia durhaka kepada kedua orang tua. Entah dia diberi durhakanya itu dari istrinya, entah anaknya, entah dia dapat mertua, atau mungkin dia dapat mantu, atau yang lainnya. Pokoknya dia tidak dicabut nyawanya sebelum mendapatkan ujian yang dibalas sebab ulah kedurhakaan itu. Pernah disebutkan, diceritakan oleh guru saya, Habib Segaf bin Hasan Baharu, Bangil, Kota Pasuruan. Habib Segaf itu ditelepon ketika itu mau datang ke suatu majelis, tapi ditelepon. Di telepon itu ada seorang dokter spesialis, ya, ditelepon. Beliau ditelepon, kemudian diangkat sama Habib Segafnya. Kemudian apa? Kemudian dokter itu memperkenalkan dirinya. Dia siapa, dia profesinya apa, dan juga dia menyebut akan suatu pertanyaan. Habib Segaf, saya ini merawat seorang ibu yang sudah 15 tahun itu terkena stroke, terbaring di kasur yang dimana makannya, buang air besar dan kecilnya saya ngurus selama 15 tahun. Masya Allah, kamu yang ngurus, luar biasa. Ya, Ustaz Segaf Baharu mendoakan semoga Allah menjadikan antum istiqomah dalam ibadah ini, yakni berbakti ini. Luar biasa. Buya Ustaz Segaf Baharu ini kagum
kemudian panjang lebar cerita lain sebagainya, tapi di akhirnya mengatakan, tapi Buya, saya ada suatu pertanyaan hukum. Apa sih? Nggak apa-apa. Buya, saya ingin, apakah boleh? Tapi jujur saya ini capek Buya, 15 tahun lebih saya ngurus saya punya hidup. Saya lelah, saya juga punya kesibukan Buya. Iya, nggak apa-apa. Saya ingin menyuntikkan ibu saya supaya apa? Ibu saya mati secara perlahan-lahan. Kemudian Ustaz Baru nggak bisa berkata apa-apa, kaget, diam sejenak. Ini apa sebabnya? Karena apa? Minimnya pengetahuan ilmu agama. Ya. Waliyadzubillah. Semoga jangan sampai ada diri kita ini. Ya, ajarkan kepada anak kita, kepada saudara-saudara kita, ya, kepada kerabat-kerabat kita. Tidak mungkin, jangan sampai kita tidak mengatakan tidak mungkin. Mungkin menjadi kedurhakaan yang tersebar kalau kita tidak mengajarkan. Ya, jangan meremehkan ilmu syariat. Jangan sombong kita kepada ilmu yang kita dapat. Bisa saya ajarkan dengan cara saya tanpa cara syariat. Tidak boleh. Ingat, Islam ini dibawa kepada kita ini, datang kepada kita ini apa? Liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan apa? Kesempurnaan kemuliaan akhlak. Imam Malik mengatakan, saya belajar 20 tahun. Ya. Yang dimana dari 20 tahun itu 17 tahun saya belajar ilmu akhlak. Bagaimana akhlak kepada antar sesama, muamalahnya itu sesama bagaimana. 3 tahun saya belajar ilmu syariatnya, ya, ilmu kitab itu lain sebagainya. Tapi akhlak itu 17 tahun lamanya. Disebutkan qaul ulama, ij'al ilmaka apa? Kalmilh waj'al adabak kaddaqiq. Jadikan ilmumu itu seperti garam dan jadikan adabnya itu seperti tepung. Yang dimana andaikan engkau membuat roti, pasti banyak garamnya apa tepungnya? Tepung. Kalau banyak garamnya tandanya apa? Kalau di adat saya kebanyakan garam tandanya mau kawin. Pengen apa? Kok yang belakang lebih kencang? Laki-laki lagi belum siap. Halo? Halo? Tadi tandanya apa kalau kebanyakan garam? Wah, ini kayaknya masih belum pada balik nih. Hah? Ngeswayahna, ya. Ya. Jadi harus yang dimana tepung itu pastinya jika membuat roti harus lebih banyak tepungnya kalau membuat roti daripada garamnya. Begitu juga gula, nggak mungkin dong. Gula lebih banyak daripada tepungnya, lain sebagainya. Jadi harus tekankan bagi kita. Bagaimana, apalagi adat kita ini ya, orang Jawa, kromonya bagaimana. Nah ini harus dilestarikan. Jangan sampai ikut-ikutan adat yang di luar. Tetap gimana? Ya, demi keberlangsungan kelestarian akhlak ini. Gaul boleh, ya. Tapi aneh itu nggak boleh. Ya, saya gaul, saya kumpul sama siapapun. Di luar majlis saya pakai slice, jalan kemanapun, saya pakai topi. Tapi tetap jangan sampai akhlak kita apa hilang. Ya. Saya aktivitas kemanapun, saya kumpul sama orang Cina, sama bule, sama orang Jawa, Sunda, saya kumpul semua. Tapi bukan berarti saya serampangan, saya hajar semua. Akhlak saya tidak pakai. Harus bagaimana kita pelajari. Kitab akhlak ya, yang Al-Faqir dapatkan dari guru saya dan Al-Faqir sampaikan kepada kalian. Metode yang mudahnya apa? Akhlaqul bani. Ada dipelajari di sini. Alhamdulillah. Itu pengarangnya Syekh Umar Barojah di Surabaya.
Ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Itu Al-Fakir pelajarin semua. Itu dikatakan, itu sampai kitab itu diakui dan dipakai di orang Mesirnya sendiri. Ya. Jadi kalau kita orang Indonesia sendiri nggak mau pelajari, padahal orang Mesirnya mau pelajari, sungguh keterlaluan. Nah ini ada amanat sebelum diakhirin, ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya ini apa nih? Yes, oke. Nah, tadi itu udah kita bahas tentang apa? Sholat. Nah sekarang pertanyaannya itu adalah, nanti saya tanya ini. Hadiahnya ada. Mau warna merah kertasnya, warna biru, sama warna apa lagi? Pink. Itu uang monopoli. Ada, kalau monopoli ada mau. Gambar Doraemon ada. Merah, biru, hijau keluarin apa enggak? Enggak. Sama ya buat bakso. Di sini berapa? Semangkok. 3.000. Itu kuahnya doang lah. Ya ada hijau. Yang bisa jawab ya. Tadi saya sebutkan yang wajib dalam sholat itu apa dan harus bagaimana. Ini pertanyaan untuk ikhwan dan akhwat tapi gimana? Bebas, oke. Untuk ikhwan, tadi 4 tadi itu apa? Hah? Ya, tafadhal. Yang bisa maju, silakan. Ini udah penuh nih. Mau ngambilnya gini apa gini? Uangnya? Mumpung saya lagi dapat rahmatnya, lagi pengen bagi-bagi. Silakan. Bapak-bapak nggak apa-apa? Mangga. Ayo. Halo. Ini masih jam 10. Ya. Masih. Ayo. Kalau enggak, lempar ke perempuan. Laki perempuan silakan. Monggo. Lumayan buat beli kosmetik. Ya, tapi yang perempuan apa? Dandannya. Gas. Untuk temannya. Ayo gas. Kita kumpul. Silakan. 4 tadi. Masa? Wah, luar biasa. Mangga hadir. Coba diskon. Ini gambar Suparno apa? Supratno. Apa gambar Mangudin? Ayo. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa. Tadi pertanyaannya kan ini udah kita pelajari apa aja yang wajib ketika sholat. Ya, sebutkan ya. Namanya Iwan Irawan. Kenal ya. Ditanya. Sebutin langsung. Tadi itu yang wajib dalam sholat itu ada 4. Yang satu takbir, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga tumanina, yang keempat salam. Betul? Yang satu takbir, yang kedua baca Fatihah, yang ketiga tumanina, yang keempat baca salam. Mati murah.
Goceng. Tapi luar biasa, kita apresiasikan keberaniannya dia. Jazakallah khair. Ada yang kurang ya? Hah? Oh iya, oh gitu. 20. Lumayan. Tepuk tangannya lah. Luar biasa. Majukan, beliau. Ya, alhamdulillah. Mungkin ada yang berani nggak? Ada yang kurang? Dari perempuan nggak apa? Nggak usah maju nggak apa? Nanti sebut situ aja. Ada belakang nggak apa-apa, barangkali malu. Ya pohon. Ayo, Sulastri itu apa? Ya, Maimunah. Ada Maimunah di sini. Ayo buat ibu nggak apa? Ini lembar merahnya berapa? Lumayan lah. Daripada lu manyun. Ayo silakan, ibu yang kerudung hitam. Silakan, ada. Kamu mau ngomong, jawab. Gak apa, jawab. Ayo. Jadi yang satu apa tadi? Ayo berdiri. Ayo silakan. Ayo sorot kamera. Silakan. Ngadep sana nggak apa jawabnya. Udah, kalau emang malu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ayo, saya doakan yang bisa jawab menjadi seperti RA Kartininya kampung sini. Amin Allahumma. Dari segi solehahnya, pinternya, perjuangannya. Amin Allahumma. Ayo. Apa? Yang pertama. Yang pertama. Ya. Yang kedua. Yang ketiga. Terakhirnya. Oke. Alhamdulillah. Wakilkan. Jazakallah khair. Oh ya, jangan. Gak bahaya. Hah? Ya Allah, ya Karim, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya. Gak bahaya tak? Ya. Sekarang saya pengen bacaan tahiyatnya itu bagaimana? Ya, daripada yang wajibnya tadi. Ya. Oh ya, tadi tumakninah itu adalah semuanya, dari takbir sampai salam itu wajib tumakninah. Ya. Wajib tumakninah. Apa itu tumakninah? Diamnya anggota badan, dan diamnya itu seukuran kalau baca itu baca sunnah. Ya. Jadi kalau kita misalnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin, kemudian ruku, kita nggak baca subhana rabbil azim wa bihamdi,